Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai ketenaga kerjaan. Langsung saja kita mulai materinya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, ciptakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun hingga 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan juga pengangguran. Selanjutnya ialah pengertian dari bekerja. Bekerja adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan lama bekerja paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesempatan kerja, di mana kesempatan kerja merupakan tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kerja juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mereka yang bekerja penuh dan mereka yang masih setengah menganggur. Yang dimaksud dengan mereka yang bekerja penuh, yaitu mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat antara lain bekerja 40 jam per minggu, memiliki upah minimum regional, dan sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian. Sedangkan mereka yang masih setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu jamnya kurang dari 35 jam seminggu. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang kedua, lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang keempat, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Yang kelima, kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi 3, di mana yang pertama berdasarkan sifat kerjanya, yang kedua berdasarkan keahliannya, dan yang terakhir berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Yang dimaksud dengan tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melaksanakan proses produksi. Contohnya, sopir angkutan umum dan penyapu jalanan. Yang kedua, tenaga kerja rohani, di mana tenaga kerja rohani merupakan tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikiran. Contohnya ialah manajer, direktur, dan juga konsultan. Selanjutnya, berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ialah
tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ialah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya saja mengandalkan tenaga saja. Yang terakhir, berdasarkan hubungannya dengan proses produksi, tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi. Dalam ketenaga kerjaan juga memiliki masalah yang sering terjadi. Yang pertama, masalah yang sering terjadi dalam ketenaga kerjaan adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Yang kelima, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dapat menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Selanjutnya, pemerintah juga dapat melakukan pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti Balai Latihan Kerja atau BLK. Yang terakhir, pemerintah juga dapat menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem tenaga kerja di Indonesia. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan oleh swasta atau perusahaan yaitu pihak swasta dapat bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk kerja praktik atau program pemagangan melalui latihan kerja di perusahaan, di mana program ini dapat memberikan pemahaman yang baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Yang terakhir yaitu upaya individu, di mana individu dapat membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal, kursus-kursus kejuruan, dan lain-lain. Selain itu, individu juga dapat menanamkan jiwa kewirausahaannya. Sekian pembahasan materi kita pada kali ini. Semoga ilmu materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.